Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi di Wisdom and Invest. Kali ini saham yang akan dianalisa adalah ke-10 saham ini saya akan menganalisanya secara berurutan. Seperti biasa, saham-saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silahkan di-share ke temannya agar bisa belajar dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham lainnya. Sedikit informasi dari saya bahwa saya akan mengadakan online kelas, yaitu kelas saya yang ketiga dan akan dimulai pada tanggal 19 September yaitu hari Sabtu. Totalnya 4 kali pertemuan, jadi satu minggu sekali secara online, dan ini akan kita pelajari ya. Basic technical analysis agar teman-teman bisa trading secara mandiri, dan kita akan praktek secara langsung penggunanya selama 4 minggu itu. Investasinya cukup terjangkau, yaitu ada di sebelah sini. Kalau teman-teman daftar berdua maka jadinya akan lebih hemat. Untuk teman-teman yang tertarik bisa hubungi langsung adminnya di Telegram, yaitu Wisdom and Invest _admin, atau bisa juga di WhatsApp-nya yang ini ya, itu WhatsApp-nya admin. Nah, kita masuk ke analisanya TLKM. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest, jadi sangat mudah digunakan. Saya bisa masuk akses lewat handphone bisa, lewat laptop ataupun komputer juga bisa. Cukup masuk ke Telegram dan saya tinggal ketikkan /win TLKM, maka chart ini akan keluar. Nah, fungsi tools dari Wisdom and Invest ini ada banyak ya. Jadi ini yang saya tunjukkan hanya satu dari sekian fasilitasnya. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang chart dari Wisdom and Invest ini. Yang di sini adalah garis MA 200-nya. Lalu ada sinyal berupa segitiga merah itu untuk exit, segitiga hijau untuk entry. Lalu yang di sini adalah volume. Kalau yang di sini adalah indikator pixel, yang di bawah ini adalah indikator momentum. Kondisi yang bagus itu adalah saat dia memiliki sinyal segitiga hijau. Segitiga hijau di sini nggak begitu kelihatan ya. Sini yang bagus-bagusnya kurang terlihat. Kayaknya di sebelah sini nih. Jadi segitiga hijaunya ada. Lalu pixelnya dua-duanya hijau dan ada momentum seperti ini, adalah kondisi yang bagus. Kalau dia kondisinya segitiga hijau, pixelnya cuma satu dan tidak ada momentum, itu maka artinya spekulasi buy. Dan ada potensi selama dia tidak ada momentum maka dia akan bergerak sideways. Jadi kalau teman-teman yang tidak mau berspekulasi untuk saham-saham yang seperti ini bisa diabaikan ya, bisa diabaikan dulu, bisa cari saham-saham atau chart lainnya yang lebih baik. Nah, untuk kondisi si TLKM ini dia sudah lama ya nggak ada sinyal entry-nya. Jadi sejak di sini sudah exit dan belum ada sinyal untuk entry. Pixelnya pun keduanya merah-merah. Yang bagus itu yang hijau-hijau dan dia tidak ada momentum berwarna biru-biru. Kemarin malah sempat menjadi merah, tapi akhirnya sekarang sudah mulai mengecil nih. Akhirnya sudah mulai menjadi merah tua dan mengecil. Sini ya. Di sini merah tua dan mengecil. Lebih baik lagi kalau dia bisa berubah menjadi biru-biru Ben-Hur. Oke, yang ini adalah chart lainnya /MS TLKM. Nah, ini sebenarnya TLKM sudah saya bahas berkali-kali dan di beberapa video sebelumnya juga sudah ada. Semenjak dia masuk di daerah sini kalau nggak salah ya candlenya, jadi sudah dibahas berulang-ulang, dan ini masih masuk ke dalam range area yang di video sebelumnya saya bilang bahwa TLKM akan bergerak sideways. Dia akan bergerak di range yang ini ya, di sini resistnya yaitu 3060 dan di sini adalah supportnya di 2840. Nah, teman-teman yang mau spekulasi bisa entry di dekat support, dan ini karena belum ada momentum, indikatornya juga belum membaik, jadi hanya sekedar untuk fast trading aja. Karena kalau sampai dia jebol ke bawah 2840 itu resikonya sangat besar ya.
Jadi sebaiknya teman-teman disiplin. Kalau yang sudah sempat entry saat lagi di dekat support kemarin dan sudah jual di dekat resist di sini, lalu beli lagi di bawah sini, kalau sudah cuan, kalau bisa sih kabur aja. Tunggu sampai indikatornya semua membaik, baru teman-teman silakan kalau mau beli lagi atau mau rewrite, nah itu silakan. Nah ini karena untuk MACD-nya dia masih menurun, lalu stokastiknya juga ini sudah, ini saya zoom dulu, lalu stokastiknya ini juga ya, dia hampir memasuki area di bawah 20. Kalau dia masuk ke bawah area 20 nya sini artinya sudah kurang oke ya, karena dia artinya tidak ada kekuatan, nggak ada power untuk naik, jadi bisa aja dia bergerak di bawah terus. Selama dia bergerak di bawah terus, candlenya akan turun terus dan dia nggak bisa naik. Kalau mau naik itu tunggu di dekat support dan kepalanya sudah mulai memotong ke sini, memotong ke atas 20 nya kembali. Nah itu baru dia ada power untuk naik. Lalu teman-teman bisa SOS saat dia sudah mulai mendekati resistnya. Jadi selama dia belum menembus ke atas sini, belum naik ke atas sini, belum kembali bermain di atas itu, maka TLKM ini agak kurang oke ya. Jangan lupa teman-teman ya, ini batasnya adalah di 2840, jangan sampai dia turun ke bawah. Kalau turun ke sini teman-teman sebaiknya cut loss dulu, lalu cari lagi titik entry-nya kalau masih tertarik dengan TLKM ini. Kalau yang sudah punya silahkan bermain fast trade aja. Resistnya ada di sini yang terdekat, yaitu 2970 yang terdekat. Resist keduanya bisa di 3060. Nah jadi yang sudah entry di 2840 bisa sell on strength di deket-deket 2970, jangan pas-pas ya, dikasih beberapa tick supaya nggak terlewat, nanti antriannya takutnya nggak dapet gitu. Lalu untuk ini adalah EXCL. Kemarin saya juga sempat membahas EXCL ini ya. Dia tidak ada sinyal untuk entry, adanya sinyal terakhir udah sinyal exit. Lalu pixelnya merah-merah, ini tidak oke, dan momentumnya juga semakin merah ya, sudah 2 hari merah di sini. Nah ini momentumnya juga semakin merah, itu tidak oke, ini tidak oke. Yang baik adalah saat dia mulai menjadi biru-biru, semakin tinggi biru-birunya itu semakin baik. Lalu pixelnya juga harus dua-duanya hijau, itu baru baik. Nah XL ini saya sempat bilang bahwa ini agak berbahaya. Kenapa? Karena yang pertama MACD-nya sudah semakin menurun, lalu stokastiknya masuk ke area oversold di bawah garis 20 sini ya. Nah ini area oversold. Seringnya kesalahan yang terjadi adalah orang-orang mengira bahwa karena harganya masuk ke area oversold maka itu baik untuk dibeli. Nah kesalahan yang sering terjadi adalah seperti itu. Kenapa sih jangan beli di area oversold? Karena dia bisa bergerak terus di bawah, jadi harganya semakin turun terus dan dia nggak akan keluar dari area oversoldnya itu, dia bergerak terus di bawah. Yang baik adalah kalau teman-teman mau beli untuk trading itu harusnya saat dia memotong ke atas 20-nya. Jadi bukan saat memotong ke bawah, tapi memotong ke atas supaya dia ada power. Jadi suatu saham yang bergerak di area bawah 20 itu tidak ada power. Yang bagus adalah dia di atas 20 ke atas. Seperti itu. Jadi ini agak danger ya sebetulnya si EXCL, dia sudah punya pattern yang tidak oke. Di sini patternnya, ini adalah patternnya. Jadi ada kemungkinan dia akan mengalami penurunan sebesar kepalanya ini. Nah, jadi kurang lebih di area situ ini harus dicari lagi kira-kira di mana itu area supportnya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang belum punya XCL sebaiknya hindari. Kalau yang sudah punya mau pertimbangkan untuk cut loss silahkan. Seperti itu ya, atau teman-teman kalau nggak mau cut loss mau invest terus ya silahkan juga, itu saya kembalikan masing-masing kira-kira teman-teman mau seperti apa.
Tapi kalau teman-teman yang mau hold dan nggak mau CL, itu harus terima resikonya bahwa minusnya ini akan sangat dalam sekali ya, kalau seandainya dia memang membentuk pattern head and shoulder-nya terjadi. Nah, dia minusnya akan dalam. Di saat itu apakah teman-teman nggak merasa sayang modalnya bisa dipakai untuk trading saham-saham lainnya. Nah, lalu kita masuk ke analisa WTON. WTON-nya weton itu juga sudah muncul sinyal segitiga merah dan belum ada status lagi ya untuk entry. Pixelnya juga merah-merah, ini tidak baik. Lalu momentumnya dia berubah menjadi titik-titik pink. Titik-titik pink ini artinya dia akan bermain sideways. Nah, jadi ini menghindarkan kita nih dengan tidak adanya sinyal segitiga hijau, itu menghindarkan kita dari kondisi sideways juga. Jadi jangan sampai nyangkut gitu ya. Lalu kita masuk ke sini di WTON ini untuk MACD-nya sudah menurun juga dan rapat-rapat. Lalu stokastiknya juga nih stokastiknya juga sudah bermain di bawah 20 ya. Nah, deket-deket sih dia di garis 20-nya ini. Nah, ini agak kurang oke. Jadinya dia nggak punya power. Akan lebih baik kalau dia bisa bergerak naik ke atas 20 baru dia ada power untuk naik kembali. Nah, dia tapi pas nih dia lagi di deket area support. Di sini area support yaitu supportnya 252. Lalu bentuk candlenya sebenarnya sih menarik ya. Candlenya menarik karena candle merah lalu muncul inside bar candle hijau. Ini seperti bullish harami ya, seperti bullish harami. Nah, tapi tetap teman-teman harus berhati-hati karena segala sesuatu hal bisa aja terjadi dan pattern ini tidak selalu bisa mengkonfirmasi bullish ya, belum tentu terjadi bullish. Nah, tetap stylenya bagaimana, yaitu beli di support lalu sell saat dia sudah naik. Untuk sementara karena kondisi indeks kita juga agak kurang, jadi teman-teman stylenya juga harus mengikuti ya, buy on support. Kalau teman-teman mau di sini bisa spekulasi buy. Lalu sellnya di mana? Sellnya kita ambil resist terdekat dulu aja, yaitu yang di sebelah sini. Di sini ya, di situ. Jadi teman-teman di sini ada resist, teman-teman bisa buy di support lalu sell dulu di sini, sell on strength, yaitu kurang lebih ya, ini kurang lebih. Jadi teman-teman cek lagi di aplikasi online tradingnya, angka yang pasnya itu di 280, ini angka psikologis. Cek lagi ya. Nah, ini area support, di sini area resist. Untuk sementara resist terdekat di situ. Jadi teman-teman bisa bermain trading cepat aja dulu. Kalau main swing pendek atau fast trading, belinya pagi beli, sore jual, atau sore beli, pagi jual, itu terserah. Yang penting udah hijau, udah cuan, jual. Bungkus dulu, nanti sambil melihat gimana kondisi ininya ya, indikatornya ada perbaikan atau enggak. Ini sifatnya karena spekulasi, maka teman-teman wajib mengatur money manajemennya. Jangan lupa money manajemennya jangan gunakan 100%, gunakan sebagian aja, terserah. Kembali lagi teman-teman mau pakai 20% dulu atau 30% dulu untuk spekulasi buy. Nah, ini kembali ke keputusan teman-teman. Yang penting jangan 100% dulu, karena khawatirnya dia nggak jadi naik, teman-teman bisa cut loss dengan kerugian yang kecil. Tapi kalau dia berhasil naik, itu teman-teman, jadi kalau misalnya dia sudah konfirmasi bullish, baru teman-teman boleh menambah porsi, memperbanyak porsinya. Nah, itu kembali terserah ke teman-teman kembali ya. Jangan lupa atur money manajemennya. Lalu kita masuk ke ini, ada yang request saham keju. Nah, saham keju ini tidak liquid ya, tidak liquid. Jadi sebelah kirinya ada total transaksinya, yaitu hanya 230 juta. Karena ini tidak liquid,
tidak liquid, maka saya tidak bahas ya. Bukannya kenapa-napa, tapi karena ini live, bukan live, maksudnya ini kan akan di-share di YouTube. Ya, teman-teman semua yang mungkin baru mulai belajar akan ngeliat juga. Saya tidak mau teman-teman yang baru mulai belajar nanti tiba-tiba malah main saham-saham seperti ini. Karena saham-saham yang tidak liquid itu sangat beresiko tinggi. Ini tidak liquid, sangat beresiko tinggi. Beresiko tinggi, jadi saya tidak sarankan bagi teman-teman yang baru belajar saham untuk entry di saham-saham seperti ini. Walaupun memang secara chart dari kita itu sudah muncul sinyal segitiga sejak di sini entry, dan sampai sekarang sudah hold dengan profit sebesar 23 ya, 23%. Profitnya memang luar biasa. Pixelnya merah 1, momentumnya dia sudah mulai melemah. Nah, ini biru-biru bagus momentumnya. Tapi karena tidak liquid, bayangkan transaksi dalam satu hari 230 juta. Nah, kalau teman-teman yang punya budget misal 10 juta, ini hanya cukup 23 orang, bahkan nggak nyampe 23 orang udah ini ya, nggak cukup gitu transaksinya. Bid overnya pasti tipis sekali, bisa beli, nanti teman-teman bisa beli, nggak bisa jual. Jadi ini nggak saya bahas secara lebih panjang, secara lebih lanjut. Saya hanya ingin menjelaskan ke teman-teman bahwa hati-hati kalau teman-teman yang baru mulai trading dan tidak mengenal saham ini, sebaiknya dihindari aja. Kalau teman-teman yang memang sudah terbiasa main-main saham-saham seperti ini, ya saya persilahkan. Itu balik lagi ke pilihan masing-masing. Nah, jadi sekarang kita masuk ke saham BBRI. Terakhir sudah muncul sinyal segitiga merah, yaitu sudah exit. Dan tidak ada sinyal lagi ya, sudah take profit di sana. Sini sudah ada profitnya lumayan. Nah, itu berapa tuh ya? Saya tidak hitung, nanti teman-teman kalau mau hitung bisa hitung sendiri kira-kira di mana nih. Di sini, lalu di sini sudah keluar. Sekarang pixelnya sudah dua-duanya merah, tidak oke, dan momentumnya sudah tidak biru lagi, malah berubah menjadi merah ya. Nah, ini kita chart MS-nya untuk melihat support resistnya. Di sini untuk MACD-nya sudah dead cross, dia sudah mulai menurun, dan stokastiknya juga sudah turun ke bawah garis 80. Ini ada resistnya yaitu 3820 dan supportnya di 3370. Nah, itu supportnya di sana. Lalu ini kalau ini dia jadi masih bertahan di sini ya. Nah, di sini juga ada support juga. Kalau dia bisa naik, berhasil naik, maka dia akan mungkin bermain sideways dulu, akan bermain sideways di area sini. Tapi kalau dia akan membuat lower low, maka dia akan segera menuju ke support yang di sini ya. Dan support selanjutnya adalah di sini. Ini support. Di sini support 1, di sini support 2, di sini support 3. Nah, terburuknya worst case dia akan ke sini. Tapi ini masih jauh sekali. Karena ini masih jauh nih, saya jelasin yang kejadian akan terdekatnya aja dulu. Jadi dia di sini ya, masih berupa inside bar. Selama dia nggak keluar dari area situ, maka ada potensi dia akan bermain sideways seperti ini dulu. Jadi ada 3 kondisi berarti. Dua kondisi dulu. Dia mantul ke atas dan bermain sideways, atau dia akan jebol dari garis ini lalu menuju ke support 3370. Seperti itu ya. Bagi yang belum punya barang gimana? Karena ini sahamnya cukup menarik. Teman-teman boleh buy on weakness sebetulnya. Kalau mau cicil, teman-teman boleh cicil sekarang di dekat support. Ya, itu tapi karena ini sifatnya cicil, jangan salah ya, cicil itu teman-teman bisa cicil sedikit aja. Semakin ke bawah, semakin banyak. Jadi kita menggunakan strategi cicil piramida. Piramidanya itu teman-teman bisa misalnya punya budget nih 100% untuk BBRI. Nah, itu kita gunakan piramidanya 20, 30, lalu paling bawahnya itu bisa masukin 50. Seperti itu.
Sehingga tujuannya apa sih dengan sistem piramida ini? Teman-teman akan terjaga modalnya tetap berada di bawah di area support. Jadi seandainya sekarang teman-teman beli nih 20%, lalu ternyata besoknya dia jebol dari supportnya itu, dia akan menuju ke bawah sini, kita cicil lagi 30%, artinya sudah 50% modalnya. Nah, seandainya dia sampai ke sini lalu mantul lagi ke atas, teman-teman modalnya masih terjaga di dekat-dekat support. Seandainya dia jebol lagi dari support sini, teman-teman beli lagi sebelah sini 50%. Nah, itu begitu kira-kira kurang lebih cara untuk money managementnya ya, money management piramida. Lalu di sini kita masuk ke analisanya ADI. ADI sudah muncul segitiga merah sejak sini dan belum ada sinyal lagi. Pixelnya juga merah-merah, tidak oke, tidak ada momentum juga tidak oke. Jadi ini bisa aja dia bermain sideways dan sideways-nya bisa panjang ya. Untuk menghindari teman-teman terjebak dalam sideways yang panjang, maka teman-teman sebaiknya menunggu sampai indikatornya lebih baik baru entry. Jadi saat sekarang belum saatnya untuk entry. Lalu di sini di mana support resistnya, dia ada support di daerah sini. Nah, ini juga ada supportnya yaitu 585 dan 550. Nah, ini resistnya ya, resistnya di 625. Untuk stokastiknya bagaimana dan MACD-nya masih menurun, rapat-rapat. Stokastiknya juga kepalanya menurun ya, di sini kepalanya menurun ke bawah, nah itu kurang oke. Nah, jadi saran saya enggak dulu, apalagi kalau kita tarik ini ya, kelihatannya dia sudah menuju ke downtrend, memasuki fase downtrend dia. Nah, jadi itu kurang oke, sebaiknya dihindari dulu. Kita masuk ke analisa TINS masih bagus nih, sepertinya dia masih uptrend ya. Nah, itu dia juga berada di atas MA 200, itu oke. Namun nah ini dia ada nih sinyal segitiga hijau, waktu itu sudah entry dan statusnya adalah hold dengan profit sebesar 5,6%. Lumayan. Dan yang sudah profit jangan lupa pasang trailing stop, bisa menggunakan garis win line-nya. Garis win line-nya yaitu kalau di sini sih 803, ini tinggal teman-teman bulatkan aja. Pixelnya merah, sudah mulai merah dua-duanya dan momentumnya sudah mulai melemah. Jadi kalau teman-teman mau take profit dulu silakan di take profit dulu ya, atau mau tetap gunakan garis win line-nya aja dan diberi beberapa tick agar tidak terkecoh kalau misalnya dia bikin ekor-ekor gitu ya. Jadi dikasih toleransi beberapa tick dari garis win line-nya itu. Kalau dari chart ini MS-nya, MACD-nya masih rapat-rapat, stokastiknya dia mulai bermain di area bawah 80 dan hari ini kepalanya menurun. Wajar ya karena dia masih koreksi. Lalu untuk ini coba kita tarik. Nah, kurang lebih begitu. Kalau dia sampai patah tren, ini berarti kita bisa gunakan sini sebagai area support juga. Kalau dia turun dari bawah situ, karena ini pas-pas ya, kalau kita tarik garis tren dia di sini dan ada area support di area situ, maka kalau dia turun ke bawah sini, dia akan keluar dari garis support trennya itu, jadi agak kurang menarik. Artinya dia akan bermain sideways. Nah, kalau bermain sideways, strateginya seperti apa? Strateginya adalah buy on weakness atau beli di support. Di sini supportnya 735. Ini artinya spekulasi ya. Kalau teman-teman sudah take profit, bisa spekulasi buy lagi di sini. Area 735 itu spekulasi buy. Jadi teman-teman jangan lupa kalau spekulasi buy itu kita harus atur money managementnya. Lalu resistnya di sini 840. Jadi teman-teman bisa beli dekat support dan sell di dekat resistnya. Jangan jangan pas-pas ya. Bisa diberikan beberapa antrian di dekat supportnya. Begitu pula saat dijual jangan pas-pas 840 tapi dikasih beberapa antrian di bawah 840 itu. Kita masuk ke analisanya BWPT. BWPT ini terakhir sudah muncul sinyal segitiga merah.
maka sudah tidak ada statusnya lagi, sudah non, dan dia masih berada di atas MA200. Itu cukup menarik, masih cukup menarik. Jadi ini tapi pixelnya sudah nggak ada ya, momentumnya juga sudah mulai mengecil. Yang bagus itu harusnya membesar jadi meninggi seperti ini. Nah, tapi kalau ini mulai mengecil, memendek, itu tidak oke. Ini artinya, apalagi kan dia titiknya berupa pink, dia artinya akan bermain sideways. Daripada kita di bawah sideways, mendingan kita take profit dulu, lalu kita bisa cari saham-saham lain yang uptrend. Atau kita harus ganti strateginya saat dia masuk ke situasi sideways. Ini adalah support resistnya. Kita lihat MACD-nya menurun. Lalu stokastiknya nih juga ya, di sini lebih tinggi, di sini mulai merendah, jadi dia trennya mulai begini. Area supportnya di 107, resistnya ini support, resistnya di 125. Nah, jadi teman-teman bisa spekulasi buy di dekat support, sifatnya spek buy ya, karena spekulasi jangan lupa money manajemennya, dan karena dia sideways jangan lupa bermain fast trade. Beli dekat support, lalu jual di dekat resist, jual di resist. Nah, itu sederhana sebenarnya ya. Beli di support, sell di resist. Jadi teman-teman jangan beli di pucuk. Yang makan pucuk itu hanya ulat, jadi kita jangan jadi ulat ya, biarkan ulat yang makan pucuknya. Nah, oke, kita masuk ke analisanya BBKP. Ini BBKP-nya. Di sini BBKP sudah mulai muncul segitiga merah, statusnya juga tidak ada lagi. Nah, ini profitnya lumayan nih di BBKP. Kemungkinan besar dia akan bermain sideways. Ini untuk momentumnya juga sudah nggak ada, pixelnya mulai merah satu. Coba kita cek ininya ya. Nah, ini di sini cukup menarik sebenarnya karena dia sedang di dekat support. Di sini ada support, tapi di sini juga ada support lagi ya. Support terdekatnya dia di 270. Kalau teman-teman yang sudah spekulasi buy kemarin, nah ini stokastiknya juga sudah mulai masuk ke area di bawah 80. Artinya dia potensinya dia akan bermain sideways ini. MACD dia masih menanjak. Lalu sideways-nya sebesar apa? Sideways-nya di sini ada support yaitu 270. Resistnya yaitu paling tinggi adalah 312, tapi kita pakainya yang di sini aja ya, karena di situ hanya kesentuh satu kali, jadi saya rasa nggak kuat. Di sini ada resist, kita ambilnya di sini dulu. Nah, ini pinter nih yang copet nih. Di sini entry, ada yang entry itu ya, dorongan belinya di ekornya di bawah, lalu ada yang main copet nih. Nah, di sini adalah resistnya nih, ada yang nyopet, makanya dia berbentuk ekor seperti ini. Ini kita akan bermain sideways dulu, buy on support, lalu sell ketika dia mendekati resist. Jangan pas-pas di angka resistnya ya, karena takutnya ya begitu takutnya nggak kesentuh, antriannya nggak dapet seperti itu. Teman-teman antri itu beberapa tick. Jadi misalnya ini berapa? Ini contoh aja ya, misalnya 298 misalnya. Bikinlah beberapa tick. 298, 296 gitu ya. Jadi nggak pas-pas di 300 gitu. Jangan, ini angka psikologis itu jangan pas-pas di angka itu. Bikinlah beberapa tick supaya teman-teman paling nggak kalau ketinggalan satu nggak kejual, nggak nyangkut banyak-banyak gitu. Nah, ini supportnya selain di sini juga masih bisa sih sebetulnya seperti sebagai support ya. Jadi jangan sampai dia jebol dari situ. Kalau dia jebol dari situ maka artinya dia tidak menarik lagi. Akan menarik selama dia bermain sideways, karena artinya dia sedang menyimpan kekuatan untuk naik kembali. Karena dia bermain sideways maka strateginya seperti biasa, kita buy on support dan sell on dekat resist ya. Lalu kita masuk ke ASII. ASII-nya ini saya kemarin juga sudah sempat analisa. Dia tidak ada sinyal entry, masih sudah keluar sinyal segitiga merah ya, sudah exit, dan belum ada sinyal entry, pixelnya juga merah-merah, dan ini momentumnya sudah mulai berubah menjadi titik pink, maka dia akan bermain sideways. Jadi teman-teman kalau yang belum punya barang, saya sarankan jangan entry dulu ya. Lalu ini MACD-nya juga
tidak menarik, dia sudah mulai menurun, stokastiknya juga mulai menurun, dan dia sudah mulai masuk ke area bawah, mau masuk ke area 20 nih. Nah, kalau dia masuk ke area 20 sini itu agak warning, karena jadinya kekhawatirannya adalah dia akan membentuk suatu pattern yang tidak enak sebenarnya. Nah, ini ya, ini berbahaya. Dia kalau jebol area sini, nah itu agak kurang deh menurut saya. Khawatirnya dia akan menuju ke sini. Seperti itu ya. Jadi dia harganya, soalnya ini naik, harganya naik. Jadi ini harganya dia naik, tapi MACD dia mulai menurun. Dan saat dia stokastiknya mulai masuk ke bawah 20, itu artinya sudah kurang oke. Artinya dia bisa aja kalau dia jebol ini, maka dia memvalidasi bahwa patternnya benar-benar bearish ya. Dia akan menuju ke situ. Seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang punya barang, saya sarankan kalau sampai dia jebol dari ini, supportnya di 4860, itu out aja dulu. Lalu kita menunggu di area dekat support kalau mau ya, dengan harapan dia kalau di area support dia bisa mantul dan kita bisa manfaatkan pantulannya itu. Tapi kalau sekarang kelihatannya sudah mulai kurang menarik ASI ini ya, terjadi bearish divergence. Untuk analisa IHSG kita masih seperti kemarin-kemarin ya, analisanya masih belum jauh banyak. Pixelnya tidak baik karena berwarna merah-merah dua-duanya. Momentumnya juga kemarin mulai sempat keluar merah, tapi ini mulai mengecil nih momentum merahnya. Jadi ada potensi dia akan bermain sideways dulu ya. Masih sesuai dengan analisa saya yang kemarin. Nah, kemarin kan saya ada gambar ya, dia akan bergerak di daerah sini. Di daerah sini. Nah, ini sudah mulai kena support sininya ya, di area support sini. Di sini nanti ada support lagi. Di saat dia deket-deket support di sini, kita bisa gunakan strategi bow untuk saham-saham blue chip. Nah, yang saya sarankan untuk bow itu adalah saham-saham banking, karena biasanya saham banking erat korelasinya dengan indeks. Harapannya ketika dia menyentuh supportnya ini, dia berpotensi untuk mantul dulu ya, mantul dulu, baru nanti setelah itu kita akan analisa kembali apakah indikatornya membaik, apakah bentuk candlenya bagus, reaksi marketnya seperti apa, lalu mungkin ada event-event seperti pengumuman GDP atau LK atau apa dan sebagainya. Nah, kita harus pantau terus itu berita-berita seperti itu, karena nanti akan mempengaruhi reaksi market. Akankah market bereaksi positif dan dia setelah menuju support sini dia akan mantul ke atas. Nah, itu jadi kita harus pantau terus. Sementara analisanya adalah indeks akan bermain sideways. Jadi supportnya di sini dia bisa aja ke bawah lagi ke sini, lalu dia akan mantul kembali. Jadi teman-teman persiapkan cash minimal 50, atau kalau jadi tujuannya menyiapkan cash ini adalah untuk kita serok saham-saham blue chip yang ini ya, layak untuk dikoleksi. Jadi bisa kita berpotensi untuk naik dan kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Seperti itu. Terburuknya indeks itu bisa koreksi ke area kemarin saya cek kalau nggak salah ke area sini deh, area Fibo 618 nya saya lupa, nanti saya cek kembali. Jadi kalau dia menuju ke sini itu artinya masih koreksi wajar loh. Jadi koreksi wajar di suatu chart yang normal, koreksi wajarnya adalah di Fibo 0,618. Jadi selama dia menyentuh ke area 0,618 itu sebenarnya masih wajar. Ya mudah-mudahan sih nggak sentuh ke sana ya. Jadi sampai sini harapannya sudah sentuh sini dan dia bisa kembali naik. Tapi kalau dia jebol ke situ, maka saya akan update lagi teman-teman bagaimana situasi kondisi indeksnya. Maka teman-teman sebaiknya stay tune di YouTube ini dan nonton terus video-video ini.
Nah, kalau teman-teman suka dengan analisa-analisa ini, silakan share ke temannya agar bisa ikut belajar. Lalu join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham lainnya. Jangan lupa yang di YouTube, yang nonton di YouTube, nyalakan lonceng. Jadi begitu saya selesai upload, teman-teman sudah siap untuk menontonnya. Oke, thank you ya bagi teman-teman yang sudah setia menonton video-video ini. See you on next video. Bye-bye.